Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami' amanan hafidakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita melanjutkan kajian minggu lalu ya. Jadi saya khusus akan menggali manfaat ziarah ke makam para ulama ya, atau haul ya, para ulama, para waliullah ya, dan orang-orang soleh. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba muslimin muslim ya, hamba muslim yad'u li akhihi, yang mendoakan saudaranya bidoril ghaibi gitu, bidokhril ghaibi. Jadi mendoakan saudaranya itu secara sembunyi-sembunyi, secara gaib ya. Ya, makasih. Ila qolal malaku walaka bimislin. Kemudian datang malaikat ya. Datang malaikat dan berkata walaka bimislin, dan untuk kamu juga doa kamu itu dikembalikan. Jadi diaminkan ke malaikat ketika kita mendoakan saudara kita secara gaib gitu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong, diem aja gitu ya kan. Nah kemudian jemaah sekalian, dari hadis ini ya, Sayyid Az-Zabi itu mengkiaskan bahwa doa untuk ahli kubur itu sama kaidahnya ya dengan doa orang yang mendoakan saudaranya secara gaib. Karena kan kita ke ahli kubur nggak di depan mereka gitu ya. Said Az-Zabidi berkata hal yuqadimu addu'a li nafsihi gitu. Jadi ketika kita berziarah itu, apakah sebaiknya kita berdoa untuk diri kita sendiri dulu ya, mendahului doa untuk diri kita sendiri, summa almaitu, kemudian untuk orang yang sudah meninggal, au bil aksi, atau sebaliknya. Jadi mendoakan diri sendiri terus kemudian mendoakan ahli kubur, atau mendoakan sebaliknya, atau mendoakan ahli kubur dulu baru mendoakan diri sendiri ya. Adokhiru asani, nah nampaknya yang kedua, izid du'a lil maiti mustajabun. Jadi sebaiknya itu yang kedua, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dulu, mendoakan ahli kubur dulu ya, karena ini akan diijabah ya. Kemudian la mukhalata qiyasan ala du'a il ghaibi. Nah tentu makna
doa kepada ahli kubur ini dikiaskan dengan doa untuk orang yang tidak hadir gitu ya, la muhalata gitu. Jadi la muhalata ini jamaah sekalian bentuk isim ya, kata benda ini saya jelasin supaya jelas makna kalimatnya. La-nya itu harfu la nafiyatu lil jinsi, nafi yang menafikan ya seluruh jenis dari isim. La-nya itu la nafiyatu lil jinsi gitu. Jadi la ini juga hurufnya lam alif ya jemaah, lam alif. Nah, lam alif ini digunakan juga untuk kalimat zikir yang bentuknya nafiyatul jinsi, yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalimah la haula wala quwata illa billah ini menafikan bahwa tidak ada kekuatan apapun ya, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali bersama Allah. Ya. Jadi la mahalata ini juga sama secara nahu, maknanya adalah tidak bisa tidak bahwa mendoakan ahli kubur itu dikiaskan dari doa mendoakan orang yang tidak hadir gitu ya, mendoakan yang tidak hadir gitu. Maka jemaah dalam kalimat selanjutnya Said Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi qala summa yakunu addu'a li nafsihi. Kemudian ya, setelah kita mendoakan ahli kubur, ketika orang itu berdoa untuk dirinya sendiri ya, addu'a li nafsihi, maka fahuwa akhra ayustajaba gitu. Maka kemungkinan besar doanya itu diijabah ku Allah. Ya. Peluangnya sangat besar sekali untuk dijabah ku Allah. Karena apa? Karena nazron likaromil lahi ta'ala gitu. Karena apa? Kemurahan hati Allah. Jadi kita mendahului orang. Mendoakan itu kan memohon kebaikan. Tapi kita mendahului orang daripada diri sendiri. Nah, ini menggugah kemurahan hati Allah. Membuat Allah itu jadi wasi'ati afadili gitu. Karena Allah itu sangat luas karomahnya, rahmat dan karunia-Nya. Ya. Jadi ketika kita mendahului orang lain, apakah itu doa kebaikan atau berbuat baik, ya, mendahului orang lain, maka jemaah sekalian, Rasulullah itu kalau makan berjamaah, Rasulullah itu mendahului sahabat yang lain makan. Baru makan. Ya, ketika membagikan air susu, Rasulullah juga begitu. Membagikan dulu kepada sahabat, baru Rasulullah minum. Ya. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasul? Kenapa engkau enggak duluan?" Ana khadimul ummah. Saya itu adalah pemimpin umat. Gitu. Jadi harus belakangan. Kalau sekarang kan dibalik. Ya, kalau yang namanya kiai, ustad, hoyong napang gede na, makanan anak, hoyong napang, makan pang duluan na. Ya, jadi tidak mencontoh Rasulullah. Gitu. Kalau Rasulullah mengatakan gitu, ana khatibul ummah. Jadi belakangan Rasulullah, mendahulukan orang lain, ya. Begitu. Maka ketika kita berdoa untuk ahli kubur juga doakan dulu ahli kubur. Ya, setelah ila hadrati fulan bin fulan dari mulai Rasulullah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahli kuburi la ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan dulu ampunan kepada ahli kubur, mintakan barokah, mintakan syafaat, ya, mintakan rahmat untuk ahli kubur. Nah, baru kita berdoa untuk diri sendiri. Itu, ya, itu adab yang diajarkannya seperti itu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man da'a li akhihi bidokhiri ghaibi, ya. Jadi siapa yang mendoakan saudaranya secara gaib, qolal malaku muwakalu bihi amina walaka bimislin gitu. Kemudian para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk datang mengaminkan doa kita gitu. Ya. Nah, setelah kita mendoakan ahli kubur, jamaah, kita berdoa untuk diri sendiri, sebaiknya menggunakan kalimat lil mutakalim ma'al ghair. Jadi mendahulukan jamak, kalimatnya menggunakan kalimat jamak gitu. Contohnya Allahumma inna nas'aluka. Ya. Jadi menggunakan Allahumma inna nas'aluka. Jangan, atau kalau pakai Robbi, jangan Robbi, Rabbana. Jadi yang sifatnya jamak gitu. Jangan Allahumma ini gitu, karena itu ditujukan untuk diri kita sendiri gitu, ya. Lil mutakalim. Kalau Allahumma ini itu lil mutakalim wahdah, sifatnya untuk diri sendiri. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya. Jadi tadi sudah jelas bahwa ketika kita ziarah kubur itu atau haul, ya, menghaulkan orang yang sudah meninggal, khususnya orang soleh, para aulia, para ulama, ya, yang benar-benar ulama husnun, maka bermanfaat. Kenapa? Karena diaminkan ku malaikat, ya. Nah, yang kedua, manfaat haul atau ziarah ke makam para ulama itu atau orang-orang soleh, ya, ulama husnun atau waliullah. Karena gini jemaah, dalam keterangannya bahwa para ulama, orang soleh dan para waliullah itu ketika sudah meninggal mereka akan kumpul dengan Rasulullah, gitu, ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, wa ma yuti illaha wa rasula gitu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina an'amalahu alaihim minan nabiyina gitu. Kemudian mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ya. Orang yang meninggalnya dalam keadaan taat, kemudian kepada Allah dan Rasulnya, itu akan dikumpulkan, ya, diberi kenikmatan, yaitu dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang lainnya, para waliullah dan wasidikina dan orang-orang sidik, ya, wasyuhada dan para syuhada, wasolihina dan kemudian alaihim minan nabiyina, kemudian dikumpulkan dengan para nabi, gitu, ya, dengan para nabi dan para rasul, gitu. Wa hasuna ulaika rafiqan gitu. Jadi mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi dikumpulkan ini oleh Allah yang untuk menjadi teman sebaik-baiknya, ya, rafiqan itu yaitu para ulama, ya, orang soleh, para waliullah, para nabi dan para rasul gitu. Nah, jemaah sekalian, makna orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu yaitu bukan orang yang milih-milih ayat atau milih-milih hadis untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena banyak orang, kiai, ustadz, nauzubillah summa nauzubillah, ya, yang tidak berani menyampaikan hadis-hadis yang memberatkan dunia. Sok, coba, ya. Contohnya Al-Baqarah 41 misalnya. Wala tastaru bi ayatina samanan qalila. Jarang yang berani menyampaikan kalimat itu. Karena di situ Allah melarang menjual ayat-ayat Allah. Kemudian hadis yang menyampaikan man akala bi ilmi, ya, siapa yang makan dari ilmu aku maka dibutakan matanya, enggak ada, mungkin jarang ustadz atau kiai yang menyampaikan dalil-dalil seperti itu. Padahal ini dalil yang sahih, gitu, ya. Karena apa? Karena takut dengan kepentingan dirinya, menghalangi kepentingan dirinya. Nah, ini nggak boleh seperti itu jemaah, gitu, ya.
Kemudian dijelaskan dalam riwayat Tirmizi disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kalau cintanya sama artis, di akhirat kumpulnya dengan artis. Kalau di dunia ini kumpulnya dengan artis-artis, ya dengan artis. Ya. Kalau di dunia ini kumpulnya dengan orang soleh dan ulama, ya kumpulnya dengan mereka. Ya. Wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ya. Jadi ini dilihat nanti dari perjalanan kita di dunia ini, kita kumpulnya dengan siapa? Ya. Maka jemaah sekalian, kalau karena cinta kita kepada Rasulullah, lalu kita ikhlas ittiba mengikuti Rasulullah, maka kita akan kumpul bersama Rasulullah dan mereka yang sudah lebih dulu kumpul dengan Rasulullah gitu ya. Nah, sekarang di antara tanda cinta apa jemaah? Tanda cinta itu yang terbaik adalah memberi hadiah. Kadang kita kalau cinta sama seseorang ya, sama akhwat, kalau kita nggak ngasih hadiah nggak dianggap cinta tuh sama akhwat tuh, bohong ya macam ya itu. Nah, di antara hadiah jemaah, Syekh Nawawi ola hadayal ahyai lil amwatid, hadiah orang yang hidup kepada orang yang mati, doa wal istighfaru, adalah doa dan memohonkan ampun kepada mereka gitu jemaah. Itu hadiah dari kita yang hidup kepada orang yang mati gitu ya. Jadi tidak harus, sebenarnya tidak harus ziarah datang ke kuburan gitu ya. Dari manapun tempat bisa gitu memberikan hadiah gitu. Karena dikiaskan dengan mendoakan orang yang tidak di hadapan kita gitu ya. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, dalil-dalil tadi bahwa orang-orang soleh yang hidupnya bermanfaat ya bagi orang lain, intinya itu jemaah, maka akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Jadi inti koidahnya orang yang akan berkumpul dengan Rasulullah itu adalah orang-orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya. Khairukum apa? Anfa'u linnas ya. Jadi sebaik-baiknya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Nah, ini. Kemudian jemaah, ketika kita di dunia ini menjadi orang yang banyak memberikan manfaat, kemudian kita itu suka mendoakan, mengirim doa dan mengirim istighfar kepada orang-orang yang sudah meninggal, khususnya para waliullah, para ulama ya, para orang soleh, maka mereka itu akan memintakan izin kepada Rasulullah supaya kita diperkenankan, diizinkan ke Rasulullah kumpul dengan mereka dan kumpul dengan Rasul. Nah, itu keuntungannya jemaah. Ya. Nah, pasti diizinkan ke Rasulullah. Kenapa diizinkan? Karena ketika kita isol, ketika kita ziarah, yang utama kita sampaikan doa, sholawat kepada Rasulullah. Maka ketika orang-orang alim itu, orang soleh itu minta izin pada Rasul, pasti diizinkan. Gitu. Ya. Makanya ketika isol itu dimulai dengan ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi, ya, kepada Rasulullah dan keluarganya dan duriyahnya. Duriyah yang asli, bukan yang palsu. Gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi jemaah sekalian, kalau yang saya dawamkan itu jemaah, yaitu sholawatan setiap pada Jumat. Itu yang diwariskan kepada saya oleh guru saya, yaitu uak saya sendiri, Mama Abdul Haq Nuh ya, dari Cianjur.
bentur. Jadi setiap pada Jumat jamaah sekalian, saya nggak makan. Setelah pada Jumat langsung kita sholawatan. Kalau di Cipanas biasanya saya dengan ada tetangga, ada karyawan istri saya gitu ya, ada yang ikut lah berjamaah kita sholawatan. Dan ternyata jamaah sekalian, ya cerita hidup sedikit nih. Dulu kan saya ngewarung, jadi baningkus untuk menambah kebutuhan anak, itu saya ngewarung, ya. Ternyata datang uak saya memberi amanah sholawat ini, ya, memberi amanah. Bentuknya itu jadi pertama kita isol dulu kepada Rasulullah sampai ke orang tua terdekat kita, kemudian Fatihah, ya setelah Fatihah itu, setelah isol Fatihah, terus kulhu 11, ya, Al-Ikhlas 11, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, terus salawat nariyah 11 kali. Habis itu Yasin. Nah, setelah Yasin kita doa. Itu alhamdulillah saya dawamkan jamaah sampai hari ini, ya. Jadi dawam itu adalah bacaannya sama, jumlahnya sama, waktunya sama. Kalau tempat boleh di mana aja. Jadi ketika kita di perjalanan habis sholat Jumat, langsung aja di mobil, gitu, ya. Bahkan saya pernah sholawatan di satu daerah yang tidak ada umat Islamnya. Jadi saya di mobil aja, wudunya pakai aqua gitu ya. Sholat Jumatnya diganti sholat lohor. Itu jemaah. Nah itu setelah itu jemaah, alhamdulillah waktunya mungkin nggak lama ya, mungkin setahun, mungkin 2 tahun maksimal, hidup saya berubah sampai hari ini. Gitu, ya, segala kemudahan dunia itu ada, muncul. Gitu jemaah. Itu manfaatnya dari sholawat. Ya, kalau untuk menjaga musibah, tahajud. Dawamkan tahajud. Kalau untuk menjaga musibah, ya, dawamkan tahajud. Kalau untuk menarik dunia, dawamkan sholawat. Itu aja jemaah ya. Kenapa harus seperti itu jemaah? Ya, karena dalilnya yang bisa meluaskan surga itu hanya sholawat, bukan zikir. Yang memasukkan ke surga adalah zikir. Miftahul jannah la ilaha illallah. Zikir memasukkan kita ke surga, memberikan kunci surga. Tapi yang meluaskan surga adalah sholawat. Ya, Qala Ibnu Al-Mubarak wasaltuhu radhiyallahu anhu, Ibnu Mubarak ini pernah ditanya, ya, lima kanat al jannatu tazidu bisolati ala nabi. Maaf ya, Mas. Kacamata udah nggak cocok. Jadi lima kanat al jannatu tazidu bisolati ala nabi. Kenapa surga bisa bertambah luas? Karena sholawat yang ditujukan kepada Rasulullah. Sehingga apa jemaah? Logikanya, kalau surga bertambah luas dengan manusia yang banyak, peluang kita untuk masuk bisa nggak? Bisa. Tidak akan kesempitan. Ya, karena bertambah luas surga. Jadi begitu kita datang masuk bertambah luas. Ya, nggak akan jadi sempit. Kalau ruangan ini semakin banyak orang semakin sempit. Gitu. Ya, jemaah. Nah, kemudian kita juga harus memaknai jemaah ya, bahwa surga itu tidak hanya ada di akhirat. Seperti yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahunaka janata fi hazal alami. Jadi sungguh ada surga di alam ini. Faman lam yadkhulul jannata fi hazal alami, maka siapa yang tidak masuk surga di alam ini, falan yadkhulal jannata fil akhirati, maka tidak akan masuk surga di surganya akhirat. Itu ya. Jadi apa? Amalan-amalan kita yang berkaitan dengan
ahli surga yang akan memasukkan kita ke surga itu akan kita dapati juga, kita nikmati juga di dunia. Itu jemaah ya. Jadi jangan ragu-ragu mengamalkan amalan-amalan ahli surga ya. Termasuk juga sifat-sifat ahli surga yang harus kita terapkan di dalam diri kita gitu ya. Sifat ahli surga diantaranya jauh dari marah. Rasulullah pernah marah nggak? Pernah. Gitu. Tapi ketika Rasul marah, cepat taubat. Gitu ya. Nah, ini supaya nggak salah paham jemaah ya. Kapan Rasulullah marah? Ini diceritakan ku istrinya Sayyidah Aisyah. Rasulullah marah, ditanya oleh Aisyah, kenapa wahai Rasul engkau marah? Karena orang yang aku perintahkan taat tidak taat. Nah, jadi ketika kita tidak taat kepada Rasulullah, membuat Rasulullah marah. Gitu. Taat pada Rasulullah ya taat pada agama. Gitu. Ya. Maka jangan kurang-kurang sholawat. Nggak perlu banyak. Ya. Ahabu amal minallah adawamuha wa inqala. Gitu. Jadi amal yang sangat dicintai ke Allah itu yang dawam walaupun sedikit. Gitu. Jamaah ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda supaya nyambung ya. Gini jemaah. Jadi tadi Rasulullah SAW bersabda almar'u ma'a man ahabba gitu. Seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah dengan faktanya, buktinya kita banyak sholawat kepada Rasulullah, khususnya dawam, maka akan diaku kita mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah gitu ya. Jadi jemaah sekalian, supaya nyambung manfaat dunia dan akhirat ya, maka di dunia juga kita harus nyambung dengan orang-orang yang suka menyebar manfaat. Ya. Apa amal yang tidak putus ketika orang sudah mati? Ketika orang meninggal, ada 3 amal yang tidak putus. 1 jariah, 2 ilmu yang manfaat, 3 anak yang soleh. Apa maknanya jamaah? Ya, jariah itu ilmu juga bisa jariah. Kalau diikhlaskan. Kalau ittiba kepada Rasulullah diikhlaskan, ya, maka itu disebut jariah. Tapi kalau ngitung-ngitung isi amplop bukan jariah, dagang itu namanya. Ya, itu 1 jemaah. Jadi yang kedua ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat itu yang disampaikannya itu ilmu yang menyelamatkan umat dari cilaka dunia dan akhirat. Ya. Jangan ilmu yang disebarkan itu punten-punten jemaah ya, mengundang orang untuk memberi zakat tapi zakatnya dipakai beli jaket. Nah, itu dosa. Gitu. Jadi justru harus zakat itu dibagikan ke ahlinya, ya malah dipakai sendiri. Nah, itu yang ilmu yang bukan ilmu yang manfaat. Yang ketiga, melahirkan anak yang soleh. Bukan hanya anak biologis jemaah. Justru melahirkan anak yang soleh ini yang penting adalah melahirkan generasi umat Islam yang soleh. Jangan egois, hanya anak sendiri aja dididik supaya soleh. Gitu. Tapi harus bicaranya generasi umat. Nah, kalau ada orang-orang yang memenuhi 3 kriteria ini, inilah orang yang patut diziarahi, yang patut dihaulkan, ya, yang patut dikirimi hadiah oleh kita, gitu, jamaah, ya. Karena apa? Faktanya 98% orang yang sukses di dunia ini jamaah pasti punya guru. Saya menelaah, ya. Saya menelaah
98% orang yang sukses di alam dunia ini pasti punya guru. Dan gurunya insya Allah gurunya yang tepat. Karena pasti apa? Ada amalan-amalan gurunya yang diamalkan oleh dia. Gitu. Ya. Itu jemaah. Ada amalan-amalan gurunya yang diamalkan, didawamkan oleh dia, maka ini juga salah satu jalan untuk membuka kesuksesan kita di dunia. Gitu jemaah. Ya. Jadi maka harus pinter-pinter kita, cermat kita mencari guru, lihat siapa guru itu, ya, kemudian ajarannya dan amalannya. Jangan cari guru yang ilmunya tinggi, mengaku duriah yang tinggi, tapi amalannya nggak benar. Jangan. Gitu. Ya. Contoh guru yang layak, jamaah sekalian. Pertama, orang yang memberi manfaat kepada agama dan umat. Itu pertama. Ya. Guru itu yang memberi manfaat kepada agama dan umat. Bukan guru yang mencari manfaat dari agama dan umat. Jangan terbalik. Ya. Guru yang memberi manfaat, bukan yang mencari manfaat. Ya. Kemudian guru yang banyak melahirkan generasi umat yang soleh dan ikhlas dan ittiba, ya, itu kepada agama dan rasulnya, gitu, ya mas sekalian, ya. Nah, kalau yang saya saksikan langsung, jemaah sekalian, yang saya mesantren di situ, saya mengalami langsung berinteraksi dengan beliau, yaitu guru saya Mama Picung, ya, Ang Baden dengan Ang Nuh Mama Gentur, ya. Kemudian Kiai Haji Abdul Razak, dan yang saya dengar dari cerita-cerita guru yang layak yaitu Syekh Hasim Hasyari, ya. Kemudian Ahmad Dahlan, ya. Kemudian Syekh Abdul Muhi Pamijahan, dan masih banyak, pasti masih banyak. Masih banyak guru-guru yang sesuai dengan kriteria yang dicintai oleh Rasulullah SAW, gitu, ya. Nah, jemaah sekalian, saya cerita sedikit nih, ya. Ketika saya digentur dan dipicung, ya, ini kakak adik ulama nih. Ang Nu dengan Ang Baden ini kakaknya, Ang Nu ini adiknya, ya. Beliau itu kalau ngajar ke santri itu santun. Santun sekali, ya. Bahkan bahasanya itu bahasa halus. Ya. Nggak pernah pakai bahasa Indonesia juga enggak. Jadi bahasanya itu bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda yang halus, gitu, ya. Dan ikhlasnya luar biasa, jemaah. Ini yang begitu saya sampai hari ini sangat mengagumi beliau dan menjadi figur saya. Kenapa? Karena keikhlasannya. Bayangkan jemaah, santri yang mesantren di situ diumumkan untuk iuran listrik Rp500, itu aja. Per bulan loh. Nggak ada minta harus pakai seragam, beli kitab, beli ini, beli itu. Jadi santri itu disyaratkan, dan itu diumumkan, bukan wajib, ya, hanya Rp500 satu bulan. Sakingku ikhlas-ikhlasnya. Gitu. Udah gitu kita tiap habis sholat Jumat berjamaah itu dikasih makan. Bayangin. Habis sholawatan bareng beliau itu kita dikasih makan. Berapa jumlah santri dan tamu dikasih makan, ya. Dan cukup itu, saya nggak ngerti itu, ya. Cukup aja itu. Dari mana beliau itu? Dan tidak pernah beliau terima amplop-amplop di tangan, nggak pernah. Ya, ada orang kasih juga, jangan coba-coba, beliau marah, gitu, ya. Paling nyumbang ya itu, kalau ada tamu apa nyumbang untuk makan itu barangkali, ya, gitu. Kemudian jemaah, beliau ini suka berkholwat. Jadi orang Sunda bilang nyepen. Jadi suka berkholwat karena memang sudah di luar kita, ya, tapi tidak setiap hari, gitu, ya. Ada kadangkala itu di luar hari Jumat beliau berkholwat, ya.
Nah, setelah saya telaah apa sih yang kehidupan beliau ketika itu yang saya alami bersama beliau, ternyata ini nyambung dalam perkataannya Imam Syafi'i. Ya, dalam Al-Kitab Imam Syafi'i mengatakan man ahabba ayaftaha Allahu qalbahu. Jadi siapa yang menginginkan dibukakan pintu hatinya ku Allah, au yuna wirahu fa'alaihi bil khalwati, atau kemudian hatinya diberi cahaya maka hendaklah dia berkhalwat. Ya. Khalwat itu artinya menyendiri kemudian bertafakur, ya. Kemudian wakilatil akli, dan sedikit makan. Itu saya perhatikan, ya, sama apa yang dilakukan oleh beliau-beliau, diamalkan beliau sering puasa sunnah, ya. Sedikit makan, watarki mukhalatotis sufahai, kemudian meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang safihun. Sufaha atau safihun, orang yang tidak tahu malu, ditinggalin tuh, ya, gitu. Orang yang tidak tahu malu itu namanya safihun. Cirinya apa? Orang yang mulutnya suka ngomongnya vulgar, ngomongnya kata-katanya yang di luar apa etika. Nah, itu berarti itu safihun tuh, ya. Wa ba'di ahlil ilmi alazina laisa ma'ahum insafun gitu. Dan beliau-beliau itu ya orang yang ingin mendapatkan hatinya diberi cahaya ku Allah, meninggalkan sebagian ahli ilmu yang tidak objektif dan tidak jujur. Ya. Mereka yang insafun. Insafun itu maknanya yang tidak adil, tidak objektif. Gitu. Jadi menggunakan dalil-dalil yang untuk kepentingan dia aja, misalnya, ya, tidak yang lurus gitu. Wala adabun, dan ditinggalkan orang-orang yang tidak beradab. Itu jemaah. Makanya beliau itu saya perhatiin hidupnya, kalau ada tamu di ruangan terima tamu itu, ya, di saung saya, beliau hanya duduk di kursi goyang aja sambil megang tasbih. Tamu itu nggak ada yang berani ngomong, pada diem aja akhirnya. Gitu. Cuma disuguhin, udah beliau diem aja, gitu, ya. Karena takut adab, masalah adab, gitu jamaah, ya. Jadi prinsipnya jamaah sekalian, ma taqarraba ilallahi ta'ala bisyai'in ba'dal faraidi afdal min tolabil ilmi, gitu. Ya. Jadi beliau-beliau juga prinsipnya adalah tolabul ilmu. Gitu. Ya. Jadi kalau ngobrol itu nggak pernah yang bukan ilmu. Kadang-kadang kan ada orang yang minta barokah gitu ya. Misalnya cerita apa, Mama punten Abi punya masalah gini-gini. Beliau nggak pernah menjawab masalah-masalahnya, tapi yang beliau sampaikan itu adalah ilmunya, Qurannya, hadisnya, ijma'nya gitu. Terserah dia nangkepnya seperti apa. Tapi tidak menganjurkan harus apa namanya pakai menyan pakai ini, enggak, ilmu yang disampaikan gitu, ya. Maka jamaah sekalian, bagi beliau ini tidak ada ulama, jadi seumur-umur hidup beliau adalah beliau santri. Karena apa? Karena beliau masih ngaji jemaah, sampai terus meninggalnya beliau tuh ngaji gitu, ya. Itu kadang-kadang kan ada apa namanya eh, apa namanya itu istilahnya, ya, kalau eh, berini gitu ya, saya pun tadi jadi lupa ini, basul masail gitu. Kalau basul masail gitu, ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, ya, eh, ternyata jemaah sekalian kehidupan beliau-beliau ini, ya, ada sama seperti apa yang disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ya, pasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, ya.
Jadi kesolehan beliau, keikhlasan, terutama keikhlasan. Ittiba beliau kepada Rasulullah. Jadi pernah jamaah ya, mau datang gubernur. Ini yang saya saksikan langsung karena minta antarnya ke saya. 2 kali. Mau datang gubernur Jawa Barat dan mau datang Bupati Cianjur. Mama Baden itu ngomong ke saya, "Neng, antar mama kemana? Ke Jambu Dipa. Ke rumah keluarga kita yang di Jambu Dipa." "Aya naon mama?" kata saya, kan ditanya, "Emang kenapa mama? Mau ada bupati, mama sieun." Sieun cenah ka bupati teh cenah. Akhirnya kabur beliau. Saya antar ke rumah keluarga kita yang di Jambu Dipa. Nyumput di siang. Ya, Mama Nuh juga gitu. Dulu pengersaan Nuh itu yang datang Harmoko. Apalagi kalau mau kampanye itu. Ya. Datang Oma Irama segala itu. Ya. Itu dikasih kaos-kaos partai jamaah, sama beliau dicemplungkan karena kulah. Lain dibagikan. Cina jadi iya cina apa? Supaya jadi makanan ikan. Karena memang beliau punten-punten ya, beliau memang bukan anti, tapi beliau takut ketika beliau memilih satu partai membuat umat Islam ini terpecah. Itu yang beliau sampaikan. Gitu. Ya. Jadi beliau menghindari perkara perpecahan umat. Itu satu. Terus pernah datang gubernur. Begitu juga jemaah. Kabur. Takut. Gitu. Ya. Kalau kiai sekarang, ustadz sekarang nyari pengen ketemu pejabat. Kalau dulu mah boro-boro gitu. Ya. Jadi kalau ada bantuan juga disaring. Disaring itu, bantuan itu. Ya. Itu jamaah. Jadi orang-orang seperti inilah ya, guru-guru seperti inilah yang membuat apa kita itu selalu ingat sampai hari ini gitu ya. Inna tolibal ilma yunalu gitu. Karena seorang pelajar atau seorang santri itu tidak akan sukses mendapatkan ilmunya walayun tafa'u bihi dan manfaat ilmunya ila bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi gitu ya. Kecuali dengan mengagungkan ilmu, ahli ilmu dan menghormati gurunya, memuliakan gurunya gitu jemaah ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya takdim kepada beliau sehingga saya ikuti apa kehidupan beliau gitu ya. Gitu. Jadi tidak menghalangi apa tidak merubah setelah beliau nggak ada kemudian kita diberi sukses dunia kita nggak mengikuti amalan beliau nggak. Sampai hari ini tetap karena takdim kepada beliau gitu ya. Nah, kemudian kita banyak ngalap barokah lah. Banyak ngalap barokah seperti misalnya cium tangan kepada ulama ya. Bahkan dulu saya tuh kalau beliau minum saya tungguin sampai nggak habis. Kalau nggak habis cepet-cepet saya minum itu. Takut keburu orang lain minum. Saya tungguin gitu. Saya duduk sebelahnya tungguin ya, nggak habis minum cepat gitu. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, masih ada waktu ya. Jadi karakter guru seperti apa yang patut ya, yang harus kita ngalap barokah dan mahabbah ya. Pertama, dalil dasarnya adalah firman Allah. Firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi firman Allah ini yang Allah tegaskan, yang patut kita takdim, guru kita itu yang takut kepada Allah. Ulama-ulama yang takut kepada Allah gitu. Apa itu khosyah? Di sini kan dikatakan khosyah itu takut ya. Innama yakhsha. Nah, yakhsha itu artinya khosyah, takut gitu ya. Sungguh yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nah, ulama seperti apa? Makna khosyah itu waqala Sa'idu bin Jubair, menurut Sa'id bin Jubair ya, al khosyatu hiya alati tahulu bainaka wa baina wa wasyatillahi azza wa jalla.
Jadi khosyah itu sesuatu yang menghalangi antara diri kamu dengan maksiat kepada Allah. Jadi ciri orang yang takut kepada Allah itu orang yang menghindari maksiat kepada Allah. Gitu. Ya. Wa qala Ahsanu Al-Basri, kemudian berkata Imam Al-Basri, ya, Al-alimu man khosyiya ar-rahmana bil ghaibi wa raghiba fima raghiba Allahu fihi, gitu. Ulama yang takut kepada Allah yaitu ulama yang takut dalam keadaan sendiri, dalam keadaan senang, dan mencintai apa yang Allah cintai. Gitu. Ya. Ini orang yang takut kepada Allah. Gitu. Wa zahada fima sakhita Allahu fihi, gitu. Dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai ku Allah. Ya. Kemudian zuhud itu artinya menghindar dari apa yang dibenci ku Allah. Sumatala al-hasanu. Kemudian berkata Al-Hasan, ya, Hasan Al-Basri, innama yahsallaha min ibadihi ulama'u, sungguh seorang ulama yang benar-benar takut kepada Allah, ya, innallaha azizun ghafur. Karena dia memahami bahwa Allah itu maha kuasa dan maha pengampun. Jemaah, ya. Jadi nggak sembarangan mencari ulama itu, jemaah. Kemudian wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala laisa al ilmu an kasratil hadisi. Ilmu itu, jemaah, ya, karena kata Ibnu Mas'ud, ilmu itu bukan dengan memperbanyak bicara. Jadi orang yang semakin tinggi ilmunya, dia nggak akan suka banyak bicara. Apalagi nemong-nemongkan ilmu, memperlihatkan ilmu, gitu, ya. Itu enggak, jemaah. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu bukan dengan memperbanyak bicara. Walakin al ilmu an kasrotil khosyati. Tapi ilmu itu adalah yang membuat kita itu takut kepada Allah. Itu ilmu yang sesungguhnya. Itu ilmu yang manfaat. Gitu. Ya. Kemudian dari Ahmad bin Saleh Al-Misri, ya. Wa qala Ahmadu bin Saleh Al-Misri an Ibni Wahab. Nah, ini diriwayatkan dari Ibni Wahab, ya, dari An Malik, dari Ibnu Malik. Innal ilma laisa bikasrotil riwayati. Ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat. Artinya apa? Tidak menyampaikan bahwa saya ini guru, saya ini murid ini, murid ini, murid ini, enggak. Jadi seorang yang berilmu itu wa innama ilma nurun yaj'aluhu Allahu fil qalbi. Jadi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang Allah tempatkan di dalam hati kita, menjadi cahaya di dalam hati kita. Itu ilmu, jemaah, ya, yang menerangi hati kita, gitu. Kemudian disampaikan oleh Sufyan As-Tsauri, ya, al ulama'u salasatun. Nah, ini jemaah. Ulama dibagi 3. Nih, ya. Ini harus kita pahami nih. Pertama, alimun billahi, alimun bi amrillahi. Ya. Jadi pertama, ulama yang mengenal, alimun billahi, mengenal Allah, alimun bi amrillahi, dan mengenal perintah-perintah Allah. Itu ulama pertama, ya. Jadi bukan ulama yang cuma sekedar tahu kenal Allah dengan menghafal Asmaul Husna dan sifat 20, tapi tidak tahu perintahnya Allah. Maknanya tidak pernah mengamalkan perintah Allah, ya. Itu yang pertama, jamaah. Ciri ulama yang pertama, ya. Ini ulama yang husnun, gitu.
Wa alimun billahi laisa bi alimin bi amrillahi. Yang kedua, ulama yang mengenal Allah tapi tidak mengetahui perintah Allah. Gitu. Ya. Ini orang yang mengenal Allah, beragama Islam tapi tidak tahu perintah Allah. Kenapa demikian? Karena banyak kalimat-kalimat perintah Allah yang disembunyikan ke ulama. Nah, ini yang bahaya, ya. Ini maknanya adalah ulama yang bodoh, ya, jahil, ya. Nah, terus yang ketiga, wa alimun bi amrillahi laisa bi alimin billahi. Yang ketiga, ulama yang mengetahui perintah Allah tapi tidak mengenal Allah. Ya. Itu jemaah. Banyak enggak? Banyak jemaah. Banyak orang yang artinya yang sederhana nih, yang paling sederhana, tidak bisa membedakan mana ayat Quran, mana hadis. Dia ceramah menyampaikan satu kalimat, dia sampaikan hadis padahal ayat. Nah, itu diantaranya, ya, gitu jemaah. Allazi yakhshallaha wa ya'lamu al-hududa wal faraido. Jadi ulama yang takut kepada Allah dan tahu batas-batas kewajibannya. Nah, ulama yang seperti ini ulama husnun. Ya, ulama yang takut kepada Allah dan tahu batas-batas kewajibannya. Ini ulama yang husnun, ya. Jadi dia tahu nih batas kewajibannya sebagai ulama apa. Ya. Jangan begini. Jadi ulama, ya, tapi jiwanya pengusaha, segala didagangkeun. Nah, berarti itu ulama yang nggak tahu batas, ya. Ini ulama husnun, jemaah. Ulama yang takut pada Allah dan tahu batas dan kewajibannya, ya. Yang kedua, wal alimu billahi laisa bi alimin bi amrillahi. Ada ulama yang mengenal Allah tapi tidak mengetahui perintah-perintah Allah, ya. Allazi yakhshallaha wa la ya'lamu al-hududa wal faraido, gitu. Ulama yang takut kepada Allah tapi tidak tahu batas dan kewajibannya. Nah, ini ulama jahil. Ya. Yang ketiga, wa alimu bi amrillahi laisa bi alimin billahi. Ya. Allazi ya'lamu al-hududa wal faraido wa la yakhshallaha azza wa jalla. Ulama yang mengetahui batas-batasannya dan kewajibannya dari Allah tapi tidak takut kepada Allah. Nah, ini ulama-ulama yang lebih mengutamakan nafsu dunianya sehingga dia tidak takut kepada Allah. Padahal dia tahu batas-batasnya. Dia tahu kewajibannya. Inilah yang disebut ulama su'un. Itu, jemaah. Ya. Nah, bahkan Imam Syafi'i, jemaah, ini saya tutup ya kajian kita pagi ini. Saya ingin menyampaikan perkataan Imam Syafi'i ini karena menggugah nih, ya. Fakhrul ulama'i fakhru ihyari. Ya. Apa maknanya? Miskinnya ulama adalah pilihan. Coba. Miskinnya ulama adalah pilihan. Memang ulama itu yang memilih miskin. Termasuk sahabat Rasul dulu, Julaibib, itu memilih miskin. Saking miskinnya sampai kalau minum itu nggak punya gelas, pakai tangan. Karena saking nggak punya bendanya, minum itu sampai pakai tangan. Ya, itu Julaibib. Jadi pilihan. Miskin itu pilihan para sahabat dan ulama memilih hidup miskin. Pilihan ulama. Ya. Wa fakrul juhali fakro tirori, gitu. Ya. Jadi miskinnya orang jahil adalah nasib. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, jemaah. Ya. Kenapa? Kenapa jadi nasib kita miskin? Karena kita bodoh. Karena kita nggak mau tolabul ilmu. Itu bedanya, jemaah. Ya. Gitu. Sebenarnya dia tidak mau miskin, tapi karena dia tidak punya ilmu, maka nasibnya menjadi miskin. Maka harus mau
Tolabu ilmu itu jamaah ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga mangga. Manusia itu tambah keras hatinya. Faktor yang menyebabkan manusia itu tambah keras hatinya. Yang menjauhi sholawat, menjauhi zikir, menjauhi ilmu ngaji, itu pasti akan keras hati. Gitu. Ya, karena yang bisa melembutkan hati itu makanya ada ulama mengatakan ketika kita sedang di alam dunia, ya, itu ulama mengatakan rawihul qulub sya'atan fa sya'atan. Jadi ketika kita sedang ada dalam kepentingan dunia, itu istirahatkan hati kita dari waktu ke waktu. Rawihul qulub sya'atan fa sya'atan. Ketika kita berada di dalam mencari dunia, ya, dalam bekerja, gitu. Ya, tolabud dunia lah, dalam dagang, dalam apa, itu harus sering diistirahatkan hati. Makanan haram itu disebabkan oleh kita tidak taat pada hukum. Ya kan? Kenapa kita bisa makan haram? Karena kita tidak terjaga diri kita dengan zikir, dengan sholawat, dengan ilmu. Maka kita memakan makanan haram. Tapi kalau kita selalu berzikir, dawam sholawat, ya, terus ilmu, maka jauh dari makanan haram. Gitu. Ini punten jamaah, sedikit ya. Saya kenapa nggak mau usaha? Saya serahkan usaha kepada istri. Karena saya takut. Saya takut dengan kondisi saya sekarang yang sedang mendakwahkan ilmu. Dan saya percaya insya Allah istri saya tidak akan tidak akan mengambil rizki yang sifatnya haram, ya, itu. Karena saya percaya ya udah saya serahin. Jadi saya untuk ngaji untuk apa minta duit sama istri, gitu ya. Tapi ternyata jamaah, entah itu karena berkah sholawat, entah itu karena berkah ilmu, rizki itu ada aja yang datang ke saya langsung. Itu, ya. Pernah satu ketika istri saya kebingungan ini, karena kan dia gas 3 kilo itu harus ada bayar gitu, harus ada bayar lah ke pemerintah, ya, Pertamina. Bingung, nggak ada uangnya dan tidak mau ke bank. Nah itu istri saya itu tidak pernah mau ke bank kecuali yang karena diperintahkan, ya, kan ada cashless yang gitu syarat aja. Tapi kalau minjem nggak mau. Omongan saya, Pak, nggak punya uang. Ini kita harus bayar ini. Oh, jadi ada apa sih? Jadi sekarang tuh kalau main gas tuh jamaah, kalau yang nggak sesuai dengan KTP denda. Gitu, harus denda. Jadi dendanya tuh gede, karena pangkalan-pangkalannya itu nggak sesuai administrasi. Bingung. Akhirnya saya bilang, cobalah kita doalah, kita sholawatan, kita doalah. Ada orang minta tolong sama saya, tanahnya udah lama nggak dibayar, udah 3 tahun. Pangnagihkeun. Ditagihkeun ke saya, dibayar komisi. Gitu. Ya, gitu. Jadi ginilah. Saya juga bukan manusia yang anti dunia, enggak. Ya. Tapi nanti mungkin minggu depan saya akan buka masalah
dunia, ya. Bagaimana dunia yang baik dan yang harus, ya. Karena umat Islam itu tidak boleh susah. Ini janji Allah. Cuma tinggal caranya bagaimana. Jadi gini jemaah. Kita yang penting jangan ada perkara dunia ini masuk di dalam nafsu. Itu yang harus dijaga. Masuk di dalam nafsu. Tapi kalau masuk ke dalam rencana ibadah, boleh. Saya kalau punya uang banyak, saya akan bikin pesantren. Punya rencana tuh. Saya akan umroh. Ya. Jangan saya akan kawin lagi, jangan. Ya. Diniatkan semua mencari dunia untuk kepentingan ibadah. Kita pertama. Dan ulah nggak bohong. Jaga, jangan ngebohong. Jaga kejujuran, baik kepada Allah maupun kepada diri sendiri. Karena kita nggak bisa nipu Allah. Hayang beli Mercy tapi bilangnya hayang umroh. Gitu ya. Itu jemaah. Itu aja kuncinya. Itu dulu, baru nanti amalan-amalan yang lainnya kita buka. Ya. Itu jemaah sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma izzal islamana wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin. Wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatis samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami'i makhawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub min ni'matan an antuta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minana wa huwa inda hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa ghala'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumuma wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'da'ida wa syarad dhalimina ma la yaksifuhu ghairu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.